Halo, Kak Husni. Halo, cek, Tes cek. suara Halo, tes. kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu Laila? Dengeran ya maksudnya, Husni ya? Ya, kedengeran jelas. Oke. Manggilnya Bu Ella, Mas Husni. Oh, Bu Ella. Bu Ella, saya cuma ikut sebentar ya. Sebagai Kang. Oke. Mungkin bisa kita mulai perkenalan terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk dalam room. Ini ada Kang Bagus, Mbak Wiwit. Ini yang biasanya kami selalu juga sering ikut acara Mindset Talk ya. Oke, nanti kita mulai materinya jam 8 tepat. Bisa langsung saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bu Ella, yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua, dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah mengikuti program Mindset Talk. Ini kita masuk ke dalam ke sesi yang keempat, jadi tak terasa sudah 1 bulan kita mengadakan acara ini. Baik, perkenalan seperti biasa kembali kepada saya, Husni Mubarak, moderator pada acara malam hari ini. Insya Allah setiap Kamis akan bertemu dengan saya terus, jadi jangan bosan-bosan. Selanjutnya materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengatasi kebosanan dalam pembelajaran online. Nah, sebelum itu sedikit saya akan bacakan aturan mainnya. Saya harap ketika narasumber sedang memaparkan materinya, untuk teman-teman semua bisa mute agar tidak mengganggu proses penyampaian materinya. Terus selanjutnya untuk pertanyaan bisa lewat chat, nggak harus menunggu sesi pertanyaan dibuka, bisa ketika dalam proses pemaparan materi beliau kok ada yang mau bertanya bisa langsung chat via chat. Dan yang terakhir nanti saya harap teman-teman semua bisa ikut terlibat aktif dalam diskusi di sesi terakhir, karena ini adalah Mindset Talk gitu ya. Semoga ada saling sharing dan diskusi. Baik, untuk pemateri kita pada malam hari ini sedikit akan saya memperkenalkan. Beliau seorang magister pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta yang sudah berpengalaman 20 tahun lebih di dunia pendidikan sebagai guru, dosen, dan juga kepala sekolah. Langsung saja, ini kita sudah waktunya mungkin masih ada waktu 6 menit lagi, tapi karena untuk mempersingkat waktu kita yang terbatas, langsung saja kita sambut materi kita pada malam hari ini, Ibu Nur Laila. Ya, terima kasih Mas Husni waktunya. Baiklah kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini, apa kabar semuanya ini? Terima kasih atas kehadirannya. Juga tak lupa kepada Coach Aji yang alhamdulillah ikut turut menyaksikan hari malam ini. Terima kasih Coach kesempatannya. Ini telah diberikan kepada kita semuanya, difasilitasi dalam sebuah forum Mindset Talk, Masya Allah ya. Sehingga kita bisa saling sharing, saling berbagi
dari keahlian kita masing-masing. Semoga malam ini kegiatan kita membawa manfaat kepada kita semuanya tentunya ya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kawan-kawan semuanya, saya ucapkan pertama-tama dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan ya, alhamdulillah ya. Hari ini saya di forum ini sedikit akan berbagi ya tentang bagaimana mengatasi kebosanan dalam pembelajaran online. Dalam pembelajaran, dalam hal ini yang kita akan bahas adalah dalam konteks pembelajaran online. Ya, di sini alhamdulillah sudah hadir Mas Bagus ya, Mas Setio, Mbak Riri, Mbak Rahayu, Mbak Novita, Mbak Evi, Mbak Liza, dan Mas Mukti Baskara ya, sama-sama alumni dari master trainer ya, dari Coach Aji nih, Masya Allah. Terima kasih semua atas kehadirannya dan supportnya berpartisipasi dalam forum sharing ini. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya, kawan-kawan, karena sudah waktunya malam hari, terasa pagi nih. Semangat ya, teman-teman, kita ngobrol santai aja, kawan-kawan semuanya. Ya, izinkan saya share screen, Mas Husni, boleh? Boleh, Bu. Bentar. Masih disable ya? Ya. Cek, hello, Mbak Riri. Bentar ya, Mas Husni. Ya, kawan-kawan semuanya, sambil menunggu share screen ya, sedikit tadi saya sudah dikenalkan oleh Mas Husni tentang saya ya dan profesinya memang di sini saya sebagai educator dan sekaligus school leader ya, alhamdulillah. Saya aktif ya di sebuah sekolah. Oke. Ya, saat ini saya masih aktif di sekolah saya ya, sekolah kami ya di Bintaro, Sekolah Islam Aulia, kawan-kawan semuanya. Ya, sejak tahun 2000 saya bergabung di Sekolah Aulia menjadi guru ya. Kemudian diamanahkan menjadi kepala sekolah SD, dan juga pernah menjadi kepala sekolah SMP. Saat ini saya masuk di manajemennya, ya, bagian administration and legal serta edukasi. Ya, alhamdulillah, semoga sharing hari ini bisa bermanfaat kawan-kawan semuanya ya. Beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran dan juga yang sudah dilakukan beberapa hal di sekolah kami ya, di Sekolah Aulia. Kalau kawan-kawan ingin mengetahui lebih jauh, di sini saya juga menggunakan sosial media Twitter, Instagram, dan Facebook ya, Ella Aulia, Ella Kurniawan, ada beberapa nama di sini.
dan juga blog ya. Alhamdulillah saya mulai aktifkan lagi blog sejak saya ikut trainers master class nih, dan juga kelas-kelasnya Mas Aji tentang self coaching ya. Saya jadi semangat lagi, semangat muda rasanya bergaul dengan Mas Coach Aji nih dan kawan-kawan di Trainer Master Talk ya. Alhamdulillah ya, beberapa beberapa bulan ini saya tulis lagi beberapa tulisan di Blogspot, masih di Blogspot ya, Ella Edu. Begitu perkenalannya. Ini sekolah kami, Sekolah Aulia Bintaro ya, ada di Bilangan Bintaro ya, Jakarta, dan Tangsel perbatasan. Di TK, SD, SMP, dan SMA sekolah ini ya, dan sudah 26 tahun usianya. Alhamdulillah sudah mencapai 1.400 siswa dan 10.000 alumni. Ya, mudah mohon doanya semoga bisa terus ya berkiprah dalam dunia pendidikan ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, Tujuan Pendidikan Nasional ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya melahirkan generasi untuk umat dan bangsa. Oke, kita langsung ke bahasan untuk masalah mengatasi kebosanan dalam pembelajaran online. Kawan-kawan semuanya, pastinya sama-sama kita tahu ya, sudah hampir 10 tahun dari bulan Maret ya Mas Husni ya, tahun lalu, dan kawan-kawan semuanya nih, sekolah menjadi tutup akibat apa ya? Ya, yang tak kunjung selesai nih, yang sudah ada vaksinnya. Sekarang sudah ada vaksinnya Mas Husni. Giliran tenaga pendidik sekarang nih vaksinnya. Ini kan ke sekolah-sekolah ya sedang menunggu daftar untuk divaksin guru-gurunya nih. Semoga kabarnya tahun depan Juli Mendiknas sudah menginformasikan bahwa Juli sudah bisa pembelajaran di sekolah ya. Itu jadi sudah selama 1 tahun kita lihat anak-anak kita yang biasanya pagi bersekolah, bertemu dengan kawan-kawannya ya, bertemu dengan guru-gurunya ya di kelas, kemudian mereka berinteraksi, melakukan bergaul dengan kawan-kawan dan guru-gurunya, semua banyak ya kawan-kawan mereka, apalagi anak SMP dan anak SMA yang selalu punya grup peer sendiri gitu ya. Seseruan mereka gitu ketika ketemu. Juga anak SD, bener ya Kak Husni ya, ngerasain ya waktu SMP dan SMA, apalagi SMA ya Kak Husni ya. Ya, betul. Ya. Kayaknya jauh banget sekarang ini. Ya, itu tiba-tiba di bulan Maret itu mereka kemudian harus tidak bersekolah, ya, belajar dari rumah, ya, menghadapi screen ya laptop masing-masing, ya, bahkan di layar HP, kadang yang nggak punya laptop ya di layar HP, dan ada di layar TV ya. Mendikbud kemudian memberikan pembelajaran lewat TVRI, semua melalui layar ya. Jadi di sini kesenangan mereka seolah-olah direnggut ya dengan adanya wabah pandemi ini ya. Sehingga mereka harus belajar di rumah karena mementingkan kesehatan dan keselamatan tentunya ya, dan sudah berjalan hampir 1 tahun. Nah, kalau kita lihat, saya baca di kompas.com
kemarin resources-nya ya saya di sini bulan November ya tahun 2020 kemarin itu anak bosen itu mencapai 47%, kemudian ada yang khawatir ketinggalan pelajaran sampai 35% dan merindukan teman-temannya ya 20% ya ada juga gitu ya di sini, bahkan di Jepang dan di Amerika juga terjadi Zoom fatigue ya di barat dikatakan seperti itu, exhausting ya. Udah lelah gitu mereka dalam pembelajaran online, walaupun di sana kita tahu metodenya lebih baik lagi ya dalam hal pembelajaran. Tetap dari layar ini anak-anak menjadi hambatan ya, terutama untuk bersosialisasi ya, pastinya yang yang mereka rindukan ya, ketemu dengan teman-temannya, ketemu guru-gurunya, seseruan ya, belajar di kantin, belajar di kafe. Anak-anak sekarang itu ya kalau lagi kerja grup gitu nggak mau kalah sama anak-anak, sama kita yang kerja gitu ya, belajarnya di kafe, ngerjain tugas di kafe gitu ya, di taman dan sebagainya. Kan seseruan mereka hilang gitu ya, hanya di rumah paling ngobrol dengan lewat media sosial yang mereka miliki ya seseruannya. Kalau anak saya tuh biasanya ngapain nonton YouTube itu aja emang interaksinya ya, apalagi nggak bisa secara nyata. Begitu kawan-kawan semuanya, betul ya hal ini terlihat oleh kita semuanya. Baik, nah bosan ya, kebosanan tadi ya, saya mau angkat tentang kebosanan saja ya. Dalam hal ini tantangan-tantangan lain dalam belajar online pastinya banyak ya, masalah-masalah yang dihadapi ya. Kalau makanya saya belajar dari Mas Aji juga nih tentang kognitif behavior model. Kata Mas Aji, kalau meinikan masalah itu spesifik, masalahnya apa satu ya Mas Aji ya, Coach Aji. Dan setelah itu baru bisa dicari penyelesaiannya seperti apa. Nah, kawan-kawan semuanya, saya mohon partisipasinya jika tidak berkeberatan ya. Kira-kira apa tanda anak bosan belajar online? Yang kawan-kawan lihat ya, bisa tuliskan di Anunit ya atau di chat ya kalau kesulitan. Kira-kira apa tanda anak bosan belajar online? Yang kawan-kawan dengar, yang kawan-kawan lihat, temukan, amati, baik di rumah ataupun di luar, di tempat teman-teman berada. Ya, Mas Lutfi. Baik, Mas Lutfi, kabarnya saya mudah-mudahan Mas Lutfi juga ya. Ya, terima kasih Kak Usni yang nggak antusias belajarnya. Ya, bener nggak antusias, nggak semangat belajarnya tuh, ntar bangun kesiangan ya Mas Uni. Orang pelajar offline aja kadang-kadang mereka sulit dibangunin ya, belajar online. Menunda mengerjakan tugas ya, ntar sok terus. Ya, maaf. Video di offin. Terima kasih Mas Teddy nih yang kemarin ngisi nih, Mas Teddy nih. Apa kabar Mas Teddy? Terima kasih kemarin, sekarang giliran saya. Anak saya sering bertanya kapan sekolah lagi, rindu sekolah. Betul, kapan sekolah lagi. Anak saya juga gitu, kabarnya Juli udah sekolah ya, itu ya Mi ya. Gitu. Karena itu rindu sama teman-temannya ya, tidak mau membuka kamera dan nyambi pegang mainan, ya tiduran terus ya, Masya Allah Mas Lutfi ya. Mbak Rati, ini juga kawan saya di Aulia. Halo Mbak Rati, Bu Rati. Thank you for coming.
Ya, ini ya banyak sekali ya tanda-tanda kebosanan anak saat belajar di rumah ya dengan pembelajaran online. Baiklah, kawan-kawan, terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui chatnya, ya chatroomnya. Saya akan lanjutkan, ya. Jadi memang itulah ya yang kita lihat dan kita rasakan dan kita temui ya saat pembelajaran online, anak-anak memperlihatkan tanda-tanda kebosanan. Oke, saya banyak belajar dari seorang coach juga ini yang saya ikuti di Twitter-nya ya, Eric Henninger ya, yang seorang partner dan prinsipal juga seorang learner ya. Kita semuanya sebagai learner ya, pastinya yang terus ingin berkembang ya dan mengupgrade ya kompetensi kita dari waktu ke waktu. Ya, dia juga seorang selling author. Nah, ini kan tentang leading remote learning ya di satu Twitternya beliau memberikan pengetahuannya kepada kita semuanya bahwa yang perlu diperhatikan, diconsider ya saat menjalankan remote learning diantaranya adalah fleksibilitas. Ya, bagaimana seorang pendidik ya tentunya walaupun dalam konteks formal, pendidikan formal ya, nah ketika saat melit ya remote learning, pembelajaran online itu ada fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jadi tidak kaku gitu ya. Ada jadwal nih kayak di TVRI kan jadwal jam 8 ke jam 9 adalah pembelajaran ini jam 9. Nah, juga di sekolah, kalau di sekolah aulia ya itu juga ada pembelajaran kita bagi dua. Di sekolah aulia ya, di sekolah kami sekolah aulia dibagi dua, yang sesi untuk pembelajaran di kelas dan sesi untuk mengerjakan tugas dari pagi sampai siang dengan break setiap 45 menit, ada break 15 menit itu jadwalnya. Ya, namun fleksibelnya di mana? Saat anak itu tidak bisa mengikuti kegiatan ya secara jadwal yang ketat, itu ada fleksibilitas ya, ada komunikasi ke orang tua. Ada salah satu consideration-nya lagi adalah komunikasi dengan keluarga. Jadi ada interaksi yang harmonis ya dengan orang tua dalam hal ini saat anak melakukan pembelajaran online. Ya, jadi diantaranya itu. Jadi fleksibilitas sehingga ketika tanda-tanda kebosanan itu terlihat ya oleh seorang pendidik, nah itu perlu ya juga di fleksibel di dalam pelaksanaan video conference-nya misalnya bisa tidak melalui Zoom atau melalui yang lain gitu ya. Ada variasi di situ, apakah melalui live Instagram ya, ataukah ya Mas Uni yang suka, siapa di sini yang suka bikin itu apa namanya live Instagram nih ya, itu bisa kita ajak anak-anak, ya udah yuk kita pindah yuk, jangan nah ini sekali ya, mungkin bisa saat sesi-sesi yang lain diberikan variasi gitu. Oke, ya. Jadi saya banyak membaca di sini ya artikel-artikel yang diberikan oleh seorang learner, best-selling author ini secara internal facilitator juga and coach leading remote learning. Dan presentasi saya hari ini juga berdasarkan bacaan yang ada di sini dan tentu observasi yang ada di sekolah kami gitu ya. Baiklah. Nah, apa tantangan terbesarnya pembelajaran online? Ya,
kalau saya amati ya, yang menjadi tantangan terbesar dalam pembelajaran online adalah keterlibatan anak dalam belajar itu, dalam proses belajar mereka. Ya, mereka dilibatkan tidak oleh kita sebagai pendidik dalam kegiatan pembelajaran tersebut, atau hanya mendengarkan penjelasan yang di delivery oleh guru, ya kita dalam hal ini, ya pendidik. Kemudian setelah itu mereka mengerjakan tugas. Nah, ini teori belajar seperti ini, teori belajar behavioristik sudah lama sekali. Ya, tokohnya tuh Ivan Pavlov dan Skinner. Ya, belajar itu antara stimulus dan respon gitu. Guru mengajar, menjelaskan, anak kemudian mengerjakan tugas, ya. Belajar pembentukan behavior perilaku anak juga berdasarkan punishment and reward and punishment. Ketika dikasih reward, dia akan menguat perilakunya, tapi kalau dia melanggar, dia akan dipunishment gitu ya, dihukum gitu. Itu pendekatan kita dulu ketika belajar. Mungkin zaman saya kali ya. Kalau Kausni zamannya udah beda ya, Kausni ya. Masih sama, Bu. Sama. Sama. Ya, jadi kita harus review tadi aspek yang berikutnya, consideration dari sumber tadi ya, mengatakan kita harus review cara mengajar kita ya dalam pelaksanaan pembelajaran online ya, gitu ya. Apakah anak asik ya, tanda keterlibatan anak itu apa? Asik tapi serius ya, tertarik dan cepat merespon gitu. Tadi nggak ada tuh males gitu, tarsok gitu. Ngerjain tugasnya gitu, karena mereka tertantang dengan tugasnya ya, akan memotivasi mereka untuk cepat ya melakukan tugasnya. Tapi kalau merasa nggak ada ambaknya, kalau belajar quantum learning itu tidak ada ambak di dalam diri mereka ya, apa yang mereka ambil manfaatnya dari tugas ini tidak mereka sadari dan tidak kita informasikan ketika sebagai pendidik saat mendelivery tugas itu. Jadi gitu ya, tarsok gitu. Apalagi anak nggak ngerti ya, ketika pembelajaran online itu kan guru jelasin aja gitu, nggak ngerti, gimana mau ngerjain tugasnya. Nah, jadi asik, serius, seperti ini aja main bola gitu. Maksudnya hobinya apa? Main bola nggak? Dulu main bola dulu, Bu Ella. Waktu sekolah tapi. Anak laki-laki tuh kalau bermain paling favorit ya main bola ya. Udah kalau udah main udah lupa gitu kan ya, asik gitu. Terus ya sampai goals-nya tercapai. Dalam hal ini kalau dalam situasi kelas gitu ya, kita tahu tujuan belajarnya adalah kalian bisa mengerjakan tugas, mengerjakan penjumlahan 3 digit ya dan sebagainya. Nah, itu perlu di-mention ketika saat mendelivery pembelajaran ya. Baik, jadi ini tantangan terbesar, keterlibatan anak dalam belajar. Bagaimana seorang pendidik ya, kita dalam hal ini bisa mendesain pembelajaran yang melibatkan anak secara maksimal. Nah ini ya, kalau di pembelajaran offline itu gampang ya, nggak ada tools yang kita gunakan, paling ya kalau yang tradisional ada whiteboard ya, kemudian ada laboratory atau perpustakaan yang bisa dikunjungin gitu secara fisik. Nah, pembelajaran online ya, ini ada 2 hal ya yang perlu kita perhatikan, yang dinamakan synchronous instruction dan asynchronous learning. Ya, synchronous instruction ini terkait ini adalah dalam konteks video conference yang kita lakukan. Ya, seperti ini ya. Ini harus kita jadikan perhatian bagaimana dalam synchronous instruction ini clear, jelas, dan bisa melibatkan anak dengan maksimal secara efektif ya. Dari sisi
choosing ya, pilihan kegiatan dari sisi voice ya, bagaimana kita mengakomodir pendapat anak ya, ide-ide anak ketika kegiatan, dengan tentunya inquiry ya, menggali kepingintahuan mereka begitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam sebuah tema pembelajaran. Nah, ini dioptimalkan, didorong anak agar bisa kita juga menyajikan kegiatan-kegiatan ini di synchronous instruction ini secara efektif. Lalu asynchronous learning terkait dengan tugas-tugas setelah pembelajaran tersebut. Apa yang mereka harus lakukan, tugas-tugas apa yang mendorong lebih dalam pemahaman tentang sebuah materi tersebut. Nah, ini jadi harus kita perhatikan sinkronus dan asinkronus ya. Learning dalam pembelajaran online kalau offline bisa terjadi ketika kita sudah menjadi kelas digital. Ya, kelas digital itu bisa yang sekarang disebut ada yang flip classroom ya. Kemudian ada juga yang disebut nanti setelah pembelajaran online ini di rumah selesai, masuk lagi offline, itu harusnya sih nggak setback lagi ke belakang kita nih sebagai pendidik, tapi tetap terus menggunakan digital hybrid learning ya, kombinasi antara pembelajaran online dan offline. Oke, lanjut. Nah, apa sih tadi tentang supaya bisa melibatkan anak ya lebih maksimal? Ya, ada 3 hal ya yang kita ingat ya agar bisa menjadi perhatian kita saat melakukan pembelajaran online. Yang pertama, rules. Ya, aturan, ya, ini berkaitan dengan manajemen classroom, ya. Yang kedua, interaktif, ya, kegiatan yang interaktif, ya, berkaitan dengan metode, ya. Yang ketiga, digital tools, ya, ini berkaitan dengan digital tools berkaitan dengan media yang kita gunakan. Baik, ya 3 hal ini. Jadi kawan-kawan ingat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai pendidik saat mendesain atau menjalankan pembelajaran online. Baik, rules. Ya, mengapa rules? Ya, apa saja rules yang bisa mendorong anak untuk bisa incas dalam pembelajaran kita ya, dan bagaimana kita mendelivery rules ini kepada anak pada saat pembelajaran online ya. Rules ini merupakan hal yang paling utama karena ia tanda atau indikator dari efektif classroom management ya. Pengelolaan kelas yang efektif ya bisa dicapai oleh seorang pendidik saat awal pertama mengadakan pembelajaran lesson ya kepada anak-anak mereka, murid-muridnya ya, tentunya yang disepakati bersama dulu adalah rules-nya, aturannya ya. Kita lihat ketika seorang guru mengajar, kemudian di sana akan terlihat nih kelas yang nggak ada aturannya tuh, yang berisik, kemudian guru mengajar ada yang ngobrol gitu, kalau ada yang sekolah offline ya, merasa nggak kaus nih. Ya, kemudian ada ya usil-usilan gitu ya, lempar kertas gitu, dan tanda-tanda rules-nya itu nggak berjalan secara konsisten. Kalaupun ada hanya tidak termonitor dengan baik ya, dan juga pelaksanaannya dengan pendekatan-pendekatan apa mereka bisa menegakkan aturan ya. Jadi
ketika classroom manajemen kelas itu efektif adalah saat anak bisa self control terhadap behaviornya mereka sendiri ya ketika rules itu sudah disepakati ya. Kemudian ketika sebagai guru ya pendidik juga bisa menjadi kontrol kelasnya terhadap behavior anak yang menjalankan proses pembelajaran di kelas kita ya. Kemudian ini semua ketika efektif maka akan meningkatkan student achievement. Banyak research yang menghubungkan ada hubungan antara kelas behavior motivasi belajar yang dicerminkan oleh pembelajaran yang efektif itu dapat pengelolaan kelas yang efektif itu dapat meningkatkan student achievement begitu ya kawan-kawan. Nah, bagaimana apa saja sih rules itu rules dan prosedur ya kalau dalam di awal-awal the first day school itu ya itu yang utama sekali disampaikan oleh guru dan diulang-ulang selama sepekan ya atau selama dua pekan itu diulang-ulang dan bagaimana disepakati bersama apa nilai-nilai kelas kita, respectful ya, empathy misalnya ya, apalagi 3 misalnya respectful, empathy ya, disiplin ya, 3 itu nilai-nilai yang akan dibangun disepakati, kemudian bagaimana mendeliverynya ya betul-betul rinci ya dari mulai anak enter the room ya apa yang harus mereka lakukan ya prosedurnya apa ya sampai di kelas ketika saat pembelajaran apa perilaku yang harus ditunjukkan ya bagaimana gesture kita dijadikan model kita ini ketika menghormati berarti suaranya seperti apa tonnya gitu itu juga disimulasikan ke anak terutama untuk primary ya itu dan primary dan kindergarten ya TK SD itu penting disimulasikan dan diperagakan ya bahkan diulang-ulang ketika sudah oke, kita sepakat rules kita adalah ya raise your hand saat bicara yaitu salah satunya misalnya ya kemudian respect for the other, menghormati kawan-kawan, menyayangi kawan-kawan, ya 3 hal itu dan diulang-ulang ketika opening class atau pembukaan kelas itu selalu diulang-ulang. Ya, ada saya mengikuti Instagram di Instagram itu saya senang ya memfollow konten-konten yang pendidikan itu menginspirasi. Jadi diulang-ulang dengan nyanyi, dengan gerakan gitu, sampai ketika ritualnya misalnya guru mengatakan kelas, yes, gitu, anak-anak langsung respon gitu, kelas, yes, gitu, anak langsung respon, terus apa nih berarti si guru sedang meminta perhatian anak-anak, ya, itu langsung anak-anak tuh merespon. Itu disimulasikan di awal-awal pertama. Apalagi prosedur-prosedurnya yang harus sehingga ketika ini sudah menjadi budaya mereka ya yang sudah menjadi kebiasaan ya diulang-ulang ya Mas Aji ya dalam bentuk kebiasaan apalagi kebiasaan kelas nih ya secara kolektif yang harus dibentuk. Nah, itu guru akan mudah saat mendelivery pembelajaran. Ya saat guru menjelaskan berarti anak-anak tuh akan mendengarkan, listen for the other, itu tanda-tanda respect juga gitu. Nah ini di awal-awal masuk itu guru mengeluarkan energi untuk sampai itu menjadi sebuah kebiasaan class rule and class procedure-nya. Baik ya, ini tentang rules ya kawan-kawan semuanya. Ada contoh ketika di pembelajaran online seperti ini classroom rules ya. Show up
a few minutes before class time and wait to be admitted into the class. Itu pasti ya. Jadi ada juga ada environment yang secara visual terlihat oleh anak. Ya, tidak hanya secara verbal saja diucapkan, tapi ada kalau memungkinkan di background guru itu ada rules, ada anggota kelas, yaitu secara itu terlihat oleh anak, ya. Apalagi find a quiet place free of distraction, ya. Jadi emang quiet seperti jadi nggak terganggu, ya. Be respectful at all time, ya. Stay on mute, ya. Klik the raise hand seperti itu. Stay focus. Ini contoh-contoh yang semuanya ini disepakati bersama oleh anak-anak. Ya, dengan anak-anak, ya, agar supaya ini menjadi kesepakatan kelas bersama dan terus diulang-ulang, ya, dan di delivery-nya juga dengan semangat gitu, nggak dengan semangat, tidak dengan gaya instruksi atau ayo anak-anak ingat ya peraturan kelas kita, nanti ibu akan keluarkan kalau nggak ikutin aturan kita, kayak gitu. Tapi semangat gitu, ayo anak-anak ingat hari ini adalah belajar dengan Bu Ella, ya, rules yang sudah kita sepakati, ya, diingatkan, ya, sepakat ya, semangat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, ya, penjumlahan, pengurangan, ya, kita akan melakukan game, kegiatan dan sebagainya dan anak-anak tetap mengikuti aturan, ya. Seperti itu, terus diingatkan, ya. Terus ada yang mau bicara, dia voice nih, ya. Ada yang mau bicara sebelum kegiatan dimulai, ya, tentang aturan ini, ada yang mau disampaikan kembali, gitu. Ya, itu perlu didorong anak-anak untuk didengar juga pendapatnya, ya. Mungkin Bu, kalau ini saya sedang ini bagaimana, boleh begini. Nah, itu fleksibilitas di situ perlu dibangun. Menurut kamu bagaimana? Nah, apalagi kalau udah dewasa, apa positifnya, nah itu perlu dibangun kayak gitu, dialog. Intinya ngobrol-ngobrolnya jalan gitu. Kalau remaja pendekatan, apalagi juga anak-anak SD itu secara perkembangan juga sudah bisa kelas 5 secara abstrak untuk rules itu perlu dibangkitkan critical thinking-nya. Ya, nah ini salah satunya tentang rules, ya. Nah, juga bisa kita setting pembelajaran itu dengan choice, ya. Kadang-kadang anak bosan ya dalam pembelajaran yang klasikal, ya. Ini juga di jadwal kegiatan itu, ya, disebutkan bahwa nanti suatu materi ini, ya, atau setiap hari Rabu ini giliran kalian untuk choose workroom, ya, dalam kegiatan setiap hari Rabu. Nanti akan ada room yang kalian bisa, itu juga menjadi sebuah aturan, ya. Apa yang di sini kalian bisa ini, di teacher help room kalian bisa bertanya, ya, dan extra help. Di open group room kalian bisa ngobrol, kalau mau ngobrol gitu kan dengan kawan-kawannya, diskusi dengan kawan, boleh mic-nya dibuka, boleh videonya dibuka gitu, ya. Tetapi kalau kalian milih quiet room, ya, group room itu hanya chatting aja gitu. Ya, ininya nggak di mic-nya nggak di ini kan, chatting aja gitu. Dan ada juga yang hanya silent sendiri, inginnya sendiri bekerja, ada waktunya gitu, ya. Jadi anak-anak ada variasi ketika dalam kegiatan ini, dan ini disepakati di awal. Ya, ada ekspektasi dari guru yang disampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak tahu juga ekspektasi gurunya untuk mereka bisa melakukan apa.
Dan juga gitu, demikian juga anak-anak juga menyampaikan ya apa pendapatnya, dan guru tahu apa yang seharusnya tidak dia sebagai pendidik ya melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat sehingga ke anak-anak. Demikian ya tentang rules. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kawan-kawan nih, Mbak Riri, Mas Mukti ya, tentang satu langkah yang ada. Siapa lagi ya? Ya ada Mas Teddy, ya ada Mbak Evi, Mbak Rahayu, Mbak Novita, ya ada Mas Setio, Mbak Siti, dan lain-lain sebagainya. Mbak Rati, ada yang utamanya Mbak Rati? Ya. Maka yang lain kira-kira kalau ada yang mau menambahi mungkin. Menambahkan atau ada yang mau bertanya sesuatu tentang satu langkah ini, aturan? Ya, atau mungkin bisa ini langsung ya Bu Ella ya, nggak harus nunggu sesi pertanyaan juga ya. Iya, oke. Mungkin bisa kalau langsung ada yang mau nimbrung gitu kan. Nimbrung, kita kan ngobrol-ngobrol ya Mas Husni ya. Iya. Udah malam gitu kan. Nggak terlalu serius juga, ngobrol sharing aja gitu, apa yang mungkin teman-teman pikirkan dan ada hubungannya, monggo di-sharingkan, nggak apa-apa ya. Nah, ya. Baiklah, sambil menunggu mungkin ini ada beberapa ya langkah-langkah ketika kita mengadakan synchronous interaction itu ya. Ya, pertama itu disepakati dulu aturannya ya. Perilaku dan sikap apa yang anak-anak kedepankan atau perlihatkan saat video conference ya. Tadi itu ya, yang nggak buka video itu ya, itu jangan disepakati. Kira-kira kalau kita ngobrol di dalam formal ya, kalau ngobrol-ngobrol gini kan memang non formal ya, kita aturannya bebas gitu ya. Tapi kalau saat pembelajaran kelas dengan guru, tentunya respectful-nya adalah ada dibuka videonya. Nah itu perlu, dan ada sesi interaktif ya di setiap 10 atau 15 menit. Itu hanya sekedar misalnya anak untuk brain gym ya, menggerakkan tangannya, menggerakkan matanya ya, badannya, itu perlu ya agar supaya tidak kelelahan juga ya. Tadi fatigue ya tadi ketika ada break room yang kita inikan, di dalam break room ada ask for help, itu beri tahu manfaatnya ask for help ketika misalnya ada open group room ya, mereka sedang berdiskusi kemudian ada bullying di situ. Nah, itu bisa pencet ask for help, ada di situ ditunjukkan oleh guru ketika saat awal-awal, itu diingatkan terus gitu. Ya sehingga terbentuk kebiasaannya. Dan lain sebagainya. Ya, kawan-kawan, ini tentang tambahan tentang rules ya. Bagaimana awal sekali saat lesson kita delivery ke anak ya, itu sampai menjadi kebiasaan, rules ini betul-betul terbentuk ya, sehingga menjadi udah pola yang terus-menerus ya anak-anak itu lakukan. Nanti ketika saat broken rules ya, misalnya ada waktu-waktu yang fleksibel, itu anak-anak bisa chatting for the lebih bebas gitu dari yang yang formalnya ya. Demikian ya Mas Husni, ada yang mau ditambahkan kawan-kawan? Ya, silakan, mungkin jika ada yang mau sharing atau ada tambahan. Ini tuh ada dari Kang Teddy nih Mbak, Bu Ella nih. Ada pertanyaan di chat gitu, Mas kan, Teddy. tentang bagaimana membujuk anak dan mengajak anak. Ini mungkin karena saya belum merasakan rasanya punya anak, jadi kurang begitu bisa memahami gitu kan. Iya, mungkin betul. Bu Ella bisa menjelaskan ini, Bu Ella. Kira-kira gimana ini? Ya. Sebagai pendidik tadi, pertama aturan yang dikuatkan ketika awal-awal itu disepakati bersama ya.
Nanti kalau anak itu tetap masih seperti itu, nah one on one guru ke anak mungkin ya, pendekatan secara apa ya, sebagai pendidik ya, pendidik. Kalau guru di kelas dia kan sebagai membimbing pendidik ya, pendidik dan pembimbing itu pendekatan yang dialogis gitu ke anak ya, secara persuasif ke anak, mungkin bisa telepon atau melalui lainnya yang ngobrol sampai anak itu dekat ya. Ketika anak itu dekat dengan guru ya, kemudian pasti nggak enak ketika guru mau diminta buka, dia akan merasa nggak enak gitu, percaya sama saya. Ketika anak udah deket gitu dengan gurunya, udah sayang sama gurunya, ya nggak? Ya maksudnya. Iya, Ya. sepakat. Dia akan respect gitu. Ya, tentunya awal sekali rules-nya, kalau rules-nya udah menjadi habit anak ya, dan satu saat dia bermasalah nggak mau ya, itu bisa pendekatan-pendekatan persuasif yang kita lakukan sebagai pendidik ya, sebagai pembimbing anak ya, yang juga secara behavior kita berkewajiban untuk bisa membentuk anak dalam hal ini ya. Mengajak anak supaya aktif menjawab dan terlibat pembelajarannya itu susah banget ya. Saya suka juga mengamati anak saya ketika belajar di kamarnya gitu ya. Itu pada diem semua, yang aku tutup itu semua sih anak-anak gitu. Ya, terus sekarang saya informasikan ke teman-teman gimana nih ya, diingat lagi guru-gurunya untuk bisa menginikan rules-nya pembelajarannya. Ya, jadi itu. Jadi rules supaya aktif menjawab itu juga bisa kita masukkan, terlibat dalam pembelajaran tentunya ya. Sebagai pendidik, apalagi dalam memilih kegiatan itu yang menarik gitu, sehingga anak-anak tuh tertantang untuk bisa menjawab, terlibat dalam pembelajaran gitu. Ya, gitu Pak Mas Teddy. Ya, thank you for your question, pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada 15 menit lagi ya, Mas Husni. Kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi tentang rules ya. Ini adalah tentang yang interaktif tadi. Ya. Tadi pertama rules, yang kedua interaktif. Nah, ini kaitannya dengan metode yang digunakan oleh guru saat pembelajaran. Ya. Jadi pilihan metode yang dilakukan oleh guru ini betul-betul difikirkan bagaimana anak bisa aktif ya. Dalam hal ini kalau tadi saya menyinggung tentang teacher center ya, tadi pendekatan yang teori belajar behaviorisme. Nah, beralih sekarang sudah menjadi student center ya. Pendekatan pembelajaran berpusat pada anak ya, berpusat pada anak, dan strategi yang paling efektif ada strategi active learning ya, strategi belajar active learning. Ini berdasarkan teori belajar konstruktivis ya, konstruktivis oleh Lev Vygotsky ya, kemudian Piaget awal-awalnya itu dengan kognitivisme, kemudian konstruktivis oleh Brunner ya. Ini anak itu membentuk pengetahuannya itu berdasarkan interaksi dengan lingkungannya ya, pengalaman belajarnya. Nah, experience yang mereka lakukan, learning by doing ya, itu mereka perlihatkan di situ saat pembelajaran, dan ini tergantung dari racikan dari gurunya, menu dari gurunya, bagaimana sebagai pendidik ya, bagaimana meracik metode-metode yang interaktif ya. Beberapa di sini strategi ya, cooperative learning ya, pembelajaran dengan berkelompok ya. Sebagai orang dewasa aja andragogi ya,
kita senang ketika ada training yang dikelola oleh Mas Aji nih, ya, selalu interaktif, bener ya, ya, kan suka ya. Benar. Kita juga belajarnya asik gitu ya. Interaktif ya, kita diajak interaktif ya, voice secara choice juga, di pilihan-pilihan kegiatan juga ada gitu ya. Jadi pacing-nya kita juga ikut alur yang diberikan oleh guru tuh ketika dalam pembelajaran. Dapat pad-nya, anak tuh pas, oh ini cara belajar saya visual, itu berarti harus banyak baca, kemudian lihat gambar ya. Kalau auditori banyak mengulang-ulang, terus biasanya ada di silent ruangan gitu yang perlu bisa menghafal atau memahami pembelajaran dengan baik. Anak saya tuh termasuk auditori. Kalau kelasnya berisik, itu nggak bisa nggak bisa fokus gitu. Nah itu tipe-tipe seperti itu, cooperative learning. Jadi teamwork ya, teamwork ini yang harus diracik desain pembelajarannya untuk mendorong anak bekerja dalam tim, ya. Ini juga yang menjadikan memotivasi anak dalam belajar dan juga mendorong engagement anak, keterlibatan anak dalam belajar ketika teamwork. Nah, apalagi ini ini keterampilan teamwork ini sangat dibutuhkan ya di era saat ini ya. Dalam dunia bekerja juga gitu. Sekarang semuanya based on team. Ya, di sekolah saya sekarang struktur manajemennya berasa based on team, Mas Husni. Ada education team, ada customer engagement team, dibikin tim-tim gitu di manajemen di sekolah saya tuh. Dan apa aja sih cooperative learning ya, yang pembelajaran dengan metode teamwork tadi, kerja teamwork diantaranya bisa dengan metode yang saya share di sini ya, think, pair, share ya, turn and talk ya, jigsaw, station rotation, brainstorming. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah paham tentang teknik belajar seperti ini, metode ini. Ini bisa juga dilakukan ketika remote learning ya, pembelajaran dengan pembelajaran online. Ya, think, pair, share. Ya, think, pair, share. Misalnya materi think, pair, share itu langkah-langkahnya think pertama. Ya, anak diberikan question, ya pertanyaan, kemudian diminta untuk memikirkan kira-kira apa ya jawaban dari permasalahan atau pertanyaan yang diberikan oleh kita sebagai guru. Ya, kemudian mereka dibagi ya, atau diminta untuk menemukan kelompok pasangan ya, pair. Kemudian setelah menemukan pasangannya, kemudian mereka saling share apa yang jadi jawaban si A komunikasikan gitu ya, saling dikomunikasikan. Ini bisa dari primary, dari TK juga bisa ya. Saya jadi saat guru think, pair, share ya, think, pair, share ya, langsung ya guru memberikan aba-aba seperti itu, think, pair, share. Anak-anak langsung membentuk formasi dengan pair-nya ya, kemudian diberikan pertanyaan dan kemudian mereka langsung 1 menit atau 2 menit langsung otomatis gitu ya,
berpikir tentang perkalian, misalnya tentang konsep perkalian. Apa perkalian itu? Ya, adalah penjumlahan yang berulang dan yang seperti itu kemudian diinikan contohnya 2 tambah 2, 3 2 kali 2, 2 tambah 2, 3 kali 2, 2 tambah 2 tambah 2 gitu. itu diulang-ulang gitu di dalam kelasnya secara loudly, secara keras gitu. Ya. Setelah itu mereka ke pair-nya dan saling share gantian gitu ngucapin. Nah, itu jadi hidup gitu kelas saat kegiatan berlangsung di dalam walaupun di dalam pembelajaran online. Kemudian turn and talk ya, turn and talk juga begitu ya. Guru memberi sama polanya ya. Kalau jigsaw ini ada beberapa chunking materi ya dalam sebuah topik ya. Kemudian anak-anak diberikan puzzle-puzzle yang terkait dengan materi, misalnya bagian-bagian tumbuhan ya, bagian-bagian tumbuhan. Ada yang mempelajari daun, ada yang mempelajari akar, ada yang mempelajari batang gitu di dalam ininya apa namanya chunking materinya. Ya, kemudian di sebuah kelompok namanya kelompok jigsaw, big grupnya ya. Setelah itu masing-masing puzzle tadi ya berkumpul dengan sama misalnya daun dengan daun berkumpul. Ini yang namanya expert group ya, dinamakan expert group kalau jigsaw itu ya. Mereka kemudian diskusi mengelaborasi tentang daun ya, saling sharing ya. Nah, kemudian dengan waktu tertentu selesai, mereka balik lagi ke kelompoknya, kelompok jigsaw-nya, yang kemudian men-sharingkan lagi di situ. Bagaimana anak belajar kolaborasi, belajar komunikasi, belajar teamwork, ya, saling apa ya, emotional cohesion-nya juga akan terstimulasi untuk berkembang gitu kan ketika dalam pembelajaran ini kita dorong untuk berkelompok ya, jigsaw, station rotation, hampir sama pola-polanya, brainstorming, dan itu bisa di virtual background, breakout rooms dilakukan. Oke, kemudian nah ini ada kawan-kawan ya, saya coba research ya beberapa resources ya. Ini ada edublogster.com, ini bagus sekali kalau saya pikir untuk anak-anak bervariasi dalam kegiatan, ya berinteraksi dalam kegiatan. Misalnya dalam jigsaw tadi ya, metode jigsaw tadi kita pakai resources seperti ini nih ya. Nggak hanya Wikipedia dan lain sebagainya, nih ada saya temukan ini bisa ketika klik resources ini akan keluar macam-macam pembelajaran, tema-tema pembelajaran. Ini saya ambil tema binatang hewan ya, di situ akan terlihat tulisan-tulisan banyak ya yang menggambarkan tentang koala. Kalau ini tentang koala bear ya. Nah, jigsaw itu misalnya tema binatang, coba kalian diberikan ini di dalam chatroom ya, elaborasi, eksplorasi, temukan binatang-binatang yang kalian ingin ketahui lebih, yang menjadi, yang kalian tertarik terhadap binatang, kalian tertarik binatang apa gitu ya, temukan di sini dan berikan keterangannya yang apa secara diskusi dengan kawan-kawannya ya. Kemudian mereka akan temukan ini ya, kawan-kawan semuanya. Ya, di sini ada videonya juga nih, bisa bergerak ya. Kalau kita klik di website ini dia bisa bergerak, dan saya sempat download, dia akan gitu. Kedengeran nggak ya? Lucu ya. Saya memilih koala ini teringat apa namanya,
binatang-binatang, misalnya belajar tentang Australia ya, dan ini kaitannya dengan binatang. Ini akan terlihat video-videonya dan secara ininya apa perilaku binatangnya gitu ya. Ini ada di sini nih ya. Edu.blogster.com ya. Ini bisa jadi resources saat kita mendelivery pembelajaran dengan teknik pembelajaran cooperative learning ya, dengan Jigsaw atau dengan think pair share atau dengan station rotation ya. Station rotation tuh ya ada station ya. Misalnya tema yang harus teman-teman pikirkan juga adalah ketika mendeliver pembelajaran ada kontekstualitas dengan sekelilingnya, masalah di sekelilingnya. Misalnya tentang sekarang ada bencana alam, gitu ya. Tentang bencana alam, yuk ada station 1, station 2, station 3 sampai station 4. Apa kegiatannya di station 1 adalah kalian mengeksplorasi tentang apa jenis-jenis bencana alam. Di station 2 kalian mengeksplorasi tentang mengapa terjadi bencana-bencana alam tersebut, ya. Di station 3 kalian akan kegiatan list ya diagram ya berapa banyak dalam setahun ini bencana-bencana alam terjadi di Indonesia misalnya. Terus ada 3 station itu. Udah mereka di situ aja melakukan kegiatan, dan kalau cukup waktunya mereka bisa berputar ya kalau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu ya kawan-kawan semuanya teknik-teknik yang ada ya. Nah, ada juga game based learning ya. Selain tadi 3 cooperative learning, ada game based learning ya. Ini juga banyak resources yang ada ya. Di sini untuk anak TK nih, lucu, scavenger hunt ideas for kids. Ya, ini ada pilihan-pilihan di mana anak ketika selesai ketika saat pembelajaran sinkronus ya, video conference ya, itu mereka diminta untuk mencari something ya, everything, misalnya square yang berbentuk persegi ya, atau berbentuk segitiga dan sebagainya, macam-macam ya, bisa di dalam rumah atau bisa di luar rumah ya. Dalam 1 menit mereka akan kembali lagi kemudian menceritakan dan menceritakan ya, bercerita story tentang benda itu gitu ya. Mungkin ada memori yang mereka ingin ceritakan, di situ akan memancing voice-nya anak gitu ya, komunikasi antara anak. Nah, ini dengan game. Jadi mereka juga nggak hanya duduk diam, tapi ada game yang diberikan oleh guru di Zoom, itu bisa seperti itu ya. Tentu dengan komunikasi ke orang tua bagaimana harusnya gitu ya. Dan sebagai saya membayangkan ini sangat menarik ya, ketika teman-teman akses ini nanti akan bisa dielaborasi ya, dieksplorasi. Nah, ini juga resources lain tentang game ya. Ada Roblox.com. Nah, ini yang belajar fisika ya. Anak-anak diminta untuk akses ini, akan menarik ya. Mereka membuat sebuah rumah, build sebuah rumah, dan di situ ada konsep-konsep fisika apa yang mereka amati ya. Setelah konsep-konsep itu diajarkan ya, mereka diminta untuk amati game ini dan kemudian memberikan reviewnya terhadap game yang mereka mainkan. Contohnya. Jadi ya.
ya teman-teman, bisa ya. Jadi dalam pembelajaran itu kita masukkan game, ya game based learning, karena memang dunia anak itu bermain, ya apa ya? Ketika belajar juga mereka sambil main HP dan apa yang dimainkan itu ada game-game yang sangat kreatif gitu. Saya pernah dengan anak saya tuh bermain game tebak kata gitu, tebak kata ada di HP itu aplikasinya dan sangat asik gitu. Nah, itu kan menstimulasi perkembangan mereka dalam sisi bahasa dan sisi motorik dan lain sebagainya. Ya, ini ada di fisika ini ada game ini Roblox ini bisa teman-teman elaborasi nanti. Terus ada Minecraft juga ada ini Common Sense ID ini juga dari luar yang bisa kita elaborasi untuk mungkin bisa kita pelajari sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran yang ada pada mata pelajaran kita masing-masing sebagai pendidik. Ya. Nah, ini juga ini saya dapati di yang tadi ya di apa tadi itu Blockster tadi ya tentang main di macam-macam ininya apa di menunya mereka tuh ada tentang main, ada math, tentang sains, tentang art gitu ya. Ya, tentang main ini dibahas kemampuan-kemampuan apa aja yang bisa distimulasi dengan permainan ini. Ya, misalnya ini adalah Call of Duty ya. Di sini Super Mario ya, yang permainan seperti ini ya. Mas Husni tahu nggak? Ya, tahu Super Mario. Berarti kombinasi antara belajar dan bermain itu dalam satu waktu gitu ya, Bu Ella ya? Iya, ya. Ayo kita main hari ini ya, nggak belajar hari ini, udah seneng. Saya jadi ingat waktu dulu itu juga setelah permainan itu di review gitu, diajak ngobrol, udah stop mainnya sekarang, apa yang kamu dapetin gitu dari permainan. Tapi memang ada kurikulum yang berhubungan dengan itu gitu, Kak Husni. Harus sana ya, harus apa ya, harus ada keterkaitan juga ya dengan Oke. Mungkin bisa, mohon maaf ini Bu Ella karena waktunya baik, Kak Husni. Sudah jam 9 gitu kan. Bisa langsung ke apa ya, kalau ada teman-teman yang mau ikut apa ya, mau bertanya atau mau menambahi gitu, terkait tentang mengatasi kebosanan dalam pembelajaran online ini. Kira-kira ada nggak mungkin yang mau ikut bisa langsung anumin saja. Silakan kita ngobrol-ngobrol, saling memperkaya, silakan teman-teman ya. Atau saya juga ini sudah menarik ini Bu Ella. Mau nanya ini tentang rules sama apa itu tentang game juga. Untuk rules dalam apa yang harus kita bentuk itu berarti kan menyesuaikan dengan anak-anak ya, berarti tingkat sekolahnya itu perlu berbeda gitu ya Bu Ella ya. Atau ada rule yang itu bisa dipukul sama rata, berarti mau anak SD, SMP itu juga rule-nya sama gitu. Kalau dalam dunia e-learning sekarang ini gitu, online sekarang ini. Iya. Oke. Ya. Dari sisi konten rules-nya tingkatannya mungkin lebih luas kalau tingkat anak yang usia SMP dan SMA ya. Kemudian dari sisi tingkatannya dan juga pelaksanaannya, pendekatan yang diberikan oleh guru ya. Itu kemudian ketika SD lebih sempit gitu ininya, yang lebih bisa di contohnya misalnya ya anak SD aturannya dalam bentuk aturan juga jangan terlalu banyak, paling banyak 5 ya, dan spesifik langsung kalau anak SD ya terhadap perilaku ya, misalnya 1 ya menunjuk raise your hand ya, yang kedua berbicara
perlahan, berjalan di dalam kelas misalnya gitu ya. Ini kalau ketika offline. Tapi ketika online rules-nya sama ya. Rules-nya sama, namun kontekstualnya atau pembahasannya lebih luas ketika menyepakati mendiskusikan rules ini, pembahasannya lebih luas di anak SMP dan SMA ya, sesuai dengan permasalahan-permasalahan mereka. Ya, kalau anak SMP SMA kan konteksnya misalnya pergaulannya ya banyak bullying misalnya, itu dielaborasi di situ gitu ketika saat membuat rules ya, pun di online ya kan ada tadi ya ask for help untuk mencegah terjadinya bullying. Nah, itu dielaborasi pada saat awal pembelajaran gitu dengan anak, masalah-masalah yang dekat dengan anak. Ya begitu juga ketika primary yang SD juga begitu, yang simple kalau yang SD kan ya, masalah-masalahnya gitu paling apa ya, usilin teman gitu. Kemudian kalau ada yang ini tiba-tiba nangis gitu anaknya ya, ini gampang banget kalau anak SD kan. Nah, itu mesti seperti apa, aturan apa yang mau dibangun ya. Yaitu misalnya sayang teman tuh apa ya, jangan usil gitu ya, misalnya kakinya kan talah diselengkat gitu kan ya. Kalau di offline gitu kan ya, kalau di online itu ya usil misalnya apa ya, chatting atau enggak annotation tuh dia main-mainin ketika ini ya, atau dengan chatting atau dengan apa gitu ya, yang terlihat oleh guru itu dibahas gitu. Yang sering kan kalau pengalaman guru tuh sering apa nih ya yang menjadi masalah anak-anak tuh ya. Nah, itu dibahas ketika membahas rules yang pertama-tama kali sebelum lesson kita dimulai. Itu Kak Husni, betul. Ya, 5 tapi yang harus diinikan setiap tingkatan pendidikan tuh paling banyak 5 aturan. Paling banyak Bu Ella ya, berarti 1-2 aja udah cukup. Jika itu cukup nggak apa-apa gitu. Iya, 1, habis gitu tambah lagi, besoknya lagi udah terbentuk 2 gitu. Ya, baik, teman-teman yang lain mungkin kira-kira ada yang mau menambahi atau sekedar sharing juga boleh terkait tentang apa. Ini juga menarik sebenarnya karena di era sekarang itu kan saya juga merasakan sih kultur belajar itu sudah sangat berbeda sekali, karena saya juga punya ponakan yang itu kebetulan masih SD. Jadi belajar itu mereka lebih suka itu langsung ketemu sama temannya. Lebih suka kalau diberi kerja kelompok gitu kan. Daripada untuk video seperti ini. Jadi memang menarik juga untuk memasukkan game itu dalam pembelajaran. Tapi ini juga jadi satu problema juga nggak Bu Ella kira-kira ketika kita mengkombinasikan antara game dengan pembelajaran itu akan menghabiskan banyak waktu juga nggak? Ditambah lagi dengan kurikulum yang harus terpenuhi gitu, karena mohon maaf saya bukan di dunia pendidik jadi kurang begitu paham. Karena ada target-targetan itu kan, tiap materi yang harus diberikan di dalam 1 semester harus habis gitu kan. Kalau dalam program kan SKS-nya harus habis. Kira-kira nanti pengaruh nggak itu Bu, ketika kita sambil main game gitu? Saya tadi sempat memberikan consideration yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pendidik ya saat menjadikan remote learning. Di antaranya adalah memang tentang kurikulum ya, kurikulum, target-target kurikulum yang ada ya dalam setiap tingkat pendidikan itu jangan terlalu banyak, fokus saja pada satu fokus pada prioritas yang kita mau pilih, yang kita pilih ya untuk kegiatan atau target perkembangan yang harus kita mau berikan ya pada satu semester. Nah, saat itu juga include ya materi-materi metode-metode dengan game tadi ya,
bisa masuk ke situ ya, sesuai dengan tujuan atau goals pembelajarannya. Ya, tentang gaya, misalnya tentang fisika itu tentang gaya, tentang gerak ya. Itu bisa dengan game tadi ya, anak-anak bermain itu ya, gaya apa yang ada di situ, gerak apa yang ada di situ ya, dimainkan di dalam ini, kemudian apa bentuk-bentuk matematika dan sebagainya, rumus-rumusnya apa bisa dielaborasi di situ. Jadi saya pikir nggak masalah ya, dan target pencapaian apa kompetensi yang harus diraih oleh anak itu akan menjadi terus direview oleh kita sebagai pendidik ya, kira-kira apa nih reviewnya, kemudian mesti seperti apa ini langkahnya. Itu Kaus nih ya. Siap, dan Bu Ella, game ini juga bisa kita jadikan task gitu, tugas anak di rumah gitu ya. Nggak hanya ketika gitu ya. Mereka bermain nih, di sini dikatakan ya 30 menit per hari untuk selama 2 bulan, ini bisa bermain ini bisa meningkatkan memori, fine skill motor, dan strategic planning loh. Bukannya ini bukan, tapi sekali aja gitu. Dan kita harus variasikan, jangan ini terus gitu kan. Anak-anak juga kalau udah mencapai satu tingkatan dia akan minta lagi yang challenge yang lebih tinggi gitu ya, Mbak. Ya, ini ada pertanyaan dari Kang Teddy, Bu Ella. Ini belum tanya. Oh ya. Bunda mau tanya, untuk pelatihan micro teaching online, apakah ada yang recommended? Micro teaching online, pelatihan micro teaching online. Maksudnya kayak gimana ya? Micro teaching online, pelatihan micro teaching secara online. Oh ya. Kalau ini tujuannya seperti ini ya, kalau saya bisa tangkap ya, kalau Mas Husni, Mas Teddy ya, Mas Teddy ya. Ya, di zaman pandemi ini seperti ini, guru-guru perlu dibekali training-training dan secara online itu seperti apa gitu ya settingannya. Itu saya waktu awal di sekolah saya, waktu awal pertama kali pandemi ini, kemudian saya sempat mengundang Coach Aji itu mengadakan training secara online ya. Itu sangat efektif ya, dan memicu guru-guru untuk melaksanakan apa yang ada di konten materi itu dan tertantang gitu ya. Apa sih isinya? Waktu itu kita ngomongin tentang komunikasi dalam pembelajaran online. Nah, itu yang dibangun seperti apa. Dan ada kiat-kiatnya. Alhamdulillah 2 sesi waktu itu dengan Coach Aji saya dan teman-teman tim dari sini nih, Menser ya. Terima kasih banyak. Itu saya rekomendasi banget. Kembali lagi rekomendasinya Coach Aji ya, Bu Ella ya. Iya, dan kalau bisa kita alumni tren ini yang pendidik, bisa kita setting sebuah racikan menu training yang bagus sekali. kita aja, dari kita untuk kita aja. Menarik, ini bisa juga ini, Bu. Bisa dibahas lebih lanjut nanti kayaknya. Ya, kayaknya gitu. Ya, kira-kira ada yang mau tanya lagi untuk teman-teman semua, karena waktu kita juga sudah hampir habis. Mas Husni mau nanya, boleh? Ya, boleh, silakan. Iya, selamat malam Bu Ella. Ya, Mbak, siapa nih Mbak? Novita. Oke. Ya, selamat kenal Mbak Novita. Kalau untuk, ini menarik sekali ya materi malam ini, karena saya sendiri sedang kesulitan dengan anak nomor 3 saya gitu. Kalau untuk yang besar betul SMA, jadi dia sudah aturannya sudah sudah bisa bertanggung jawab dengan aturan yang diberikan oleh gurunya. Ya, masalahnya ini yang anak nomor 3 ini kan karena sesuatu kemarin kami memutuskan untuk homeschool. Homeschoolnya, tapi kita ambilnya sekolah payung, begitu Bu Ella. Jadi menginduk ke satu sekolah, jadi kita materi rapot dapat, tapi sekolahnya dari rumah.
begitu. Nah, setiap hari ada satu mata pelajaran yang diberikan secara online lewat Zoom. Nah, ini tantangannya adalah anak saya nggak pernah mau ikut, gitu. Karena memang pertama tidak diwajibkan. Yang kedua, setiap kali saya melihat video rekamnya, kan setiap habis Zoom ada video rekamannya yang di-share untuk orang tua yang tidak bisa mendampingi anak. Jadi kita bisa melihat berikutnya seperti itu. Memang kalau saya sendiri kalau yang melihat bosen gitu. Tapi kan saya juga nggak mungkin ya mau menyampaikan ke ustazahnya, ustazah ini anak saya bosen gitu kan, juga nggak mungkin gitu. Karena nyatanya anak yang lainnya antusias gitu loh. Meskipun menurut saya bosen, anak-anak yang lainnya antusias gitu. Nah, ini untuk mengatasi masalah ini bagaimana gitu? Iya. Anak saya umur hampir 10 tahun, karena kemarin ada keterlambatan baca tulis, jadi kelas 1 sekolah reguler, kelas 2 saya masukkan di sekolah khusus karena mau mengejar baca tulisnya. Ketika naik kelas 3 belum bisa juga baca tulisnya, akhirnya homeschool, tapi saya turunkan ke kelas 2 lagi. Begitu. Jadi sekarang hampir umur 10 tahun masih kelas 2 begitu. Terima kasih. Ya, itu masalah kita sebagai orang tua ya, Mbak Novita ya. Itu memang sering saya juga perhatikan ya, di sekolah juga begitu, orang-orang tua mengeluhkan ada aja gitu anak-anak yang nggak mau ikutan itu kelas ya, udah nggak mau aja gitu ya. Nah, itu perlu kerjasama antara kita sama sekolah, ya, kita dan orang tua dan sekolah. Ketika mendapati anak kita tadi ya nggak mau ikutan ya, mungkin ada guru bisa menginikan lebih jauh, dan kita sendiri juga nggak memaksakan gitu ya. Ketika anak sedang seperti itu, mungkin ditanya kenapa ya. Nggak mau aja gitu, misalnya pokoknya digali anak itu sampai ada kesepakatan anak itu mau sesekali ikut itu. Dan kalau misalnya masih belum bisa, terus aja adakan pendekatan dan ngobrol-ngobrolnya gitu loh, Mbak Novita ya. Saya gini, dengan anak saya, sharing dengan anak saya aja ya, kelas 8 sekarang anak saya. Itu tugasnya nggak dikerjain. Tugasnya sampai gurunya mengirim report, anak saya namanya Bilkis. Bilkis belum mengerjakan soal tugas ini dan tugas ini. Udah, kenapa nggak dikerjakan? Nggak apa-apa, belum aja gitu. Anak remaja kan gitu ya, ya udah kapan kamu mengerjakannya gitu, kalau nggak ini ya nanti ini. Makanya benar-benar kita nggak sebagai seorang yang penghukum, tapi merangkul gitu anak itu, memberikan pendekatan. Insya Allah sebetulnya so simple anak itu yang dirasakan gitu ya, dan kita juga bisa ini aja tahu nanti salahnya, sehingga si anak akhirnya melakukan apa yang menurutnya penting untuk dilakukan gitu. Ya, bisa jadi bosan atau apa, digali aja kebosanannya itu seperti apa, Mbak Novita. Dari anak usia 10 biasanya udah bisa kok diajak ngobrol apa yang kepengennya, terus kamu kepengennya seperti apa gitu, inginnya gimana gitu, diajak ngobrol. Nanti ada reward apa gitu, kesepakatan apa yang, atau mau ditemenin atau bagaimana, atau mau kalau ini enggak, misalnya tentang tema apa yang dengan tema yang atau pelajaran apa yang dia tidak ikutin, kemudian kelihatan bosan, dicari kayak gini. Kalau saya tuh anak SMA sih, anak saya juga lagi ketika ngerti dengan pembelajaran itu yang di kelas ya, itu kamu coba lihat di mana resource-nya, yang tahu nggak dia pakai apa? Telegram itu banyak grup-grup tentang SBMPTN apa gitu, yang di situ mereka
resource-nya lihat-lihat itu untuk lebih mendalami gitu. Jadi anak tuh punya pacing-nya sendiri, path-nya sendiri dalam belajar gitu, Mbak Novita. Jadi kita harus dampingi dia, bimbing dia agar dapat menemukan pacing-nya, menemukan path-nya dalam mereka cara mereka belajar. Seperti itu mungkin yang bisa saya sharing ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran. Ya, saya juga malah teringat waktu saya masih SD dulu, Bu Ella. Reward-nya itu kalau bisa dapat ranking 1, minta apa saja diberikan. Jadi salah satu motivasi saya belajar, jadi kan. Jadi ketika saya ingin banget waktu itu beli video game yang bisa ada stick-nya, gitu kan. Ranking 1 dulu baru nanti saya belikan. Nah, dari itu saya tiba-tiba semangat banget untuk belajar, kan. Iya. Mungkin bisa sih reward. Betul. Reward atau iya benar, pendekatan dengan hobi-hobi yang dia ingin, yang dia mau gitu ya. Ya. Betul, bisa tuh anak. Ini satu pertanyaan terakhir ini, Bu Ella, kan. Oh gitu, oke. Semakin malam malah semakin panas nih rasanya. Ini dari Pak Suef ya, namanya Pak Suef ya. Bolehkah memberitahu jawaban saat anak tanya guru secara online? Anak saya kelas 1 SD. Rata-rata kebanyakan juga sama nih kayaknya seperti ini. Iya, boleh nggak ya? Jawaban ketika anak kelas belajar, ayo kira-kira gimana? Ya, secara pastinya ya kita kan mengajarkan anak untuk kejujuran pastinya ya, dimanapun dan kapanpun berada. Nah, ketika saat belajar itu di online kan di rumah memang ya nggak ada yang tahu gitu. Kadang-kadang anak ibunya yang ngerjain kerjaan soalnya gitu ya, anak SD dia atau kakaknya gitu yang diminta kerjain. Ini trikinya anak kadang-kadang begitu tuh. Dan ada yang usil kadang-kadang anak saya itu ya, kan dua-duanya tuh suaranya sama dan wajahnya juga sama. Ntar giliran absen, kamu yang itu yang datang, aku lagi kesini dulu ya, gantiin tempat aku ya gitu. Dan gurunya nggak tahu terjadi itu anak-anak ya keusilan ya, dan isengnya ketika lucunya saat pembelajaran online boleh juga tuh dijadikan lucu-lucuan gitu ya di YouTube atau gimana. Ya, tapi ini enggak. Kalau kejujuran itu pastinya ya, ketika anak mengerjakan sesuatu yang udah diminta mereka mengerjakan sesuatu, pasti ada keterampilan atau yang akan dilatih oleh guru kepada anak. Ketika kita memberitahu, berarti kita nggak tahu anak itu udah mampu atau belum ya. Namun ketika kita tidak memberitahu, pastinya kita jadi paham, oh anak kita belum paham tentang ini. Berarti kita harus berikan treatment atau intervensi lain ya, sehingga mereka bisa paham tentang materi yang diajarkan. Gitu kayaknya, Mas ya, yang bisa saya jelaskan. Suaranya hilang, Bu Ella. Oh, hilang ya? Tadi saya, halo, Kak Husni, halo, kan stable ya? Oh. Halo. Oh iya. Halo. Ya, udah jelas ini. Halo, mohon maaf, wifi-nya bermasalah. Ya, mohon maaf ya. Tadi sampai di mana saya menjelaskan? Yang terdengar apa ya? Yang terakhir lebih ke apa? Kita nggak tahu kompetensi si anak kalau kita yang sering mengerjakan tugasnya. Yang saya tangkap seperti itu sih, Bu Ella sih. Ya memang itu. Jadi ketika kita memberitahu anak ya, kita jadi nggak tahu apakah anak itu paham atau enggak terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh dalam mata pelajaran tertentu tersebut gitu ya. Dan kejujuran itu paling penting untuk kita tegakkan ya di rumah, apalagi di luar rumah.
di dekat kita, apalagi tidak di dekat kita gitu. Model kita sebagai model yang harus menjadi yang bisa dilihat dan dicontoh oleh anak. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ella atas jawabannya. Ini kita sudah masuk jam 21.25, ini kayaknya paling lama ini. Dari diskusi-diskusi yang sebelumnya. Ini terakhir itu dari Kang Teddy itu beliau itu minta kontaknya Bu Ella nih. Nanti mungkin bisa diketik Bu Ella kira-kira, karena saya juga belum tahu untuk kontak Bu Ella yang bisa dihubungi, kira-kira mungkin kalau ada mau diskusi lebih lanjut atau ini beliau kan ada bimbel nih, kalau yang Kang Teddy itu ada kuesioner efektivitas KBM online mengalami penurunan dibanding KBM offline. Ini solusi. Karena waktu kita terbatas, kayaknya nggak semua pertanyaan bisa dijawab, mungkin bisa minta kontaknya Bu Ella. Kayak Mas tadi kita satu grup deh. Oh, ada kan? Oh iya, ini kan kebanyakan dapat satu grup semua ya. Nanti kita bisa lanjutan di grup itu ya, Mr. Alumni ya. Oke, baik. Kalau gitu pertanyaan sudah kita tutup sesi pertanyaan. Terima kasih banyak kepada Bu Ella yang telah menyempatkan waktunya. Luar biasa sekali ini insight-insight baru untuk malam hari ini tentang dunia pembelajaran online. Sama-sama Mas Husni. Terima kasih juga waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, sama-sama. Biasanya sebelum kita tutup, takutnya pada live duluan, kita ada sesi foto dulu nih Bu Ella. Oh, oke. Sebelum bisa tutup acaranya. Halo, Mbak Riri. Halo, Mbak Riri, ada? Halo, ada. Ya, siap. Mbak Riri, terima kasih. Kita sesi Sama Ibu. Sebelum nanti saya tutup, ini belum ditutup ya ceritanya ya. Takutnya kalau sudah tutup duluan itu live duluan. Boleh. Udah Oke, siap kita ya? foto dulu ya teman-teman yang mau buka on videonya. Terima kasih. Kita foto Sudah dulu. siap? Sudah. Pak Bagus sudah. Pak Bagus masih jalan. Ini Pak Saeb juga lagi di jalan juga nih kayaknya. Oke. Oke. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih kepada segenap teman-teman semuanya yang sudah ikut hadir di acara Mindset Talk keempat. Saya harap ada feedback di acara kita, bisa berikan di grup masing-masing ya, atau mungkin insight apa yang didapat pada materi malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Ella atas ilmunya, atas wawasannya, sama teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa kembali di Kamis depan. Dan sebelum saya tutup, kesimpulan dari yang saya tangkap, untuk setiap pendidik itu sebisa mungkin harus fleksibel dan kreatif. Jadi bisa beradaptasi dengan keadaan. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, sampai ketemu lagi Kamis depan. Oke, mohon maaf nih, lupa. Sebelum tutup, kita baca doa Kafaratul Majid bersama-sama agar diskusi kita pada malam hari ini bisa manfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman semuanya di Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Bu Ella. Semuanya. Makasih Bu Ella, makasih Mas Bagus. Mbak Riri. Makasih Pak Sueb, Kang Teddy. Mas Sueb semuanya, Kak Bagus, Pak Bagus. Sen ya. Oke.